Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي والشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik, karena hanya dengan taufik Allah kita semuanya memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan salah satu bentuk amal soleh, yaitu hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita sehingga semakin banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-imam Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun idza lam yakunil islamu ala al-haqiqati wa kana ala al-istislami awil khawfi min al-qatli liqaulihi ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna fa idza kana 'ala al-haqiqati fa huwa 'ala qawlihi jalla dzikruhu innad dina 'indallahil islam. Babun utawi iki iku bab idza lam yakun tatkalane ora ana apa al-islamu Islam iku alal haqiqati ing atase haqiqah syar'iyyah wa kana mongko ana apa Islam iku alal istislami ing atase makna istislam, tunduk, pasrah, awil khaufi
utawa wedi minal qatli sangking den pateni. Liqaulihi krana dawe Allah Ta'ala qalatil a'rabu amanna. Qalat wis ngucap sapa al-a'rabu pira-pira wong Badui amanna wis iman sapa kita. Qul ngucap sira Muhammad lam tu'minu ora iman sapa sira kabeh walakin qulu nan tetapi ngucap sapa sira kabeh aslamna padha tunduk sapa kita. Fa idza kana 'alal haqiqati fa idza kana mangka tatkalane ana apa al-Islam iku 'alal haqiqati ing atase haqiqah fa huwa mangka utawi Islam iku 'ala qaulihi jalla dzikruhu ing atase dawe Allah jalla dzikruhu inna dina indallahil Islam. Inna dina satemene agama kang bener indallah mungguwe Gusti Allah iku al-Islamu Islam. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita membaca hadisnya terlebih dahulu kita jelaskan terkait dengan bab ini masih berkaitan dengan pembahasan pada bab sebelumnya, yaitu di awal kitab ini, di mana kita telah jelaskan bahwa Islam dan iman itu dua hal yang satu, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan la yakunu islamun bila iman wa la yakunu imanun bila Islam fahuma kadh-dhahri ma'al batni. Dalam kitab Al-Fiqhul Akbar sudah kita bahas sebelumnya. Islam itu enggak ada tanpa iman dan iman juga enggak ada tanpa Islam. Keduanya, iman dan Islam itu seperti punggung dan perut, seperti luar dan dalam, yang tidak bisa dipisahkan di antara keduanya. Sehingga dikatakan iman itu Islam, Islam itu iman. Meskipun secara bahasa iman dan Islam itu berbeda. Kalau iman itu artinya at-tasdiq bima jaa bihin nabi, membenarkan apa yang dibawa, yang diajarkan oleh Nabi. Sedangkan Islam itu artinya tunduk, al-inqiyad lima jaa bihin nabi, yaitu tunduk, patuh terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Islam. Tapi syar'an alal haqiqati syar'iyyah, secara syarak keduanya adalah sesuatu hal yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Islam itu iman, iman itu Islam. Mukmin itu muslim, muslim itu mukmin. Nggak ada mukmin tapi nggak muslim, juga nggak ada muslim tetapi nggak mukmin. Itu nggak ada. Ketika kita menyebut mukmin artinya dia muslim. Ketika kita menyebut muslim artinya dia mukmin. Nah, ini sudah kita bahas di awal kitab ini. Nah, sekarang dalam bab ini dijelaskan bahwa Islam itu bahwa kata Islam, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis atau di di ucapan-ucapan biasa, itu terkadang digunakan dengan makna haqiqah syar'iyyah, ada kalanya tidak, tetapi dimaknai secara lughawi, secara bahasa. Secara bahasa apa artinya Islam? Artinya al-inqiyad, al-istislam wal-inqiyad, yaitu tunduk, patuh. Itu secara bahasa. Bahwa dalam Al-Quran terkadang kata Islam itu
dimaknai secara bahasa, tidak berdasarkan haqiqah syar'iyyah. Karena kalau alal haqiqati syar'iyyah, Islam itu iman itu Islam, itu alal haqiqati syar'iyyah. Tetapi terkadang dalam Al-Quran itu dimaknai dengan makna lughawi secara bahasa. Sehingga Imam Bukhari di sini mengatakan jika Islam itu berdasarkan haqiqah syar'iyyah, atau jika Islam itu tidak, yang pertama tidak menurut haqiqah syar'iyyah, alal haqiqah maksudnya haqiqah syar'iyyah. Karena haqiqah itu kan ada macam-macam, ada haqiqah lughawiyah, ada haqiqah syar'iyyah, ada haqiqah urfiyah, macam-macam. Nah, di sini yang dimaksud alal haqiqati syar'iyyah. Alal haqiqati syar'iyyah artinya haqiqah berdasarkan syara', istilah dalam syara'. Itu yang dimaksud alal haqiqati syar'iyyah. Ada haqiqah urfiyah, artinya dia haqiqah dalam pandangan uruf. Ini pembahasan dalam usul fiqih ada pembahasan seperti ini. Atau di ilmu kalam juga ada. Ya. Jadi alal haqiqah asy-syar'iyyah, kalau tidak kata Islam itu tidak dimaknai haqiqah syar'iyyah, maka maknanya adalah al-istislam, yaitu tunduk, patuh, atau al-inqiyad, awil khaufi minal qatl, atau maknanya adalah takut untuk dibunuh. Takut untuk dibunuh seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Badui mereka mengatakan amanna, kami ini beriman. Nah, mereka mengatakan amanna, kami ini beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian itu lam tu'minu, tidak beriman, walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami ini adalah aslamna, artinya tunduk, patuh karena takut untuk dibunuh. Itu maksud dari aslamna. Nah, hadirin rahimakumullah, ini penting untuk diperhatikan. Karena seperti orang Wahabi dan juga sebagian orang yang tidak memahami ayat ini, berdasarkan ayat ini mereka mengatakan bahwa iman dan Islam itu beda. Mereka mengatakan iman dan Islam itu beda berdasarkan hadis ini. Buktinya kata mereka, ketika orang-orang Badui mengatakan amanna oleh Nabi, atau Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka bahwa mereka itu lam tu'minu, bahwa kalian itu lam tu'minu walakin qulu aslamna, katakanlah aslamna, kalian itu tidak beriman tetapi Islam. Nah, seakan-akan ini secara zahir membenarkan pendapat mereka bahwa iman itu berbeda dengan Islam. Padahal di awal kitab ini Imam Bukhari sudah menjelaskan bahwa itu sama, iman dan Islam itu sesuatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Dan di sini beliau menjelaskan, Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Al-Bukhari menjelaskan bahwa makna, ini jawaban terhadap orang Wahabi, meskipun mereka juga sebenarnya baca kitab Sahih Al-Bukhari, tetapi mereka mungkin nggak paham terhadap penjelasan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa makna ayat wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, bahwa kata aslamna dalam ayat ini itu adalah dengan makna lughawi, alal makna al-lughawi, mengikuti makna bahasa.
Jadi qulu aslamna itu artinya bukan, itu artinya bukan, tetapi katakanlah kami ini Islam, bukan seperti itu. Tetapi qulu aslamna artinya qulu istaslamna, artinya kami itu tunduk dan patuh karena takut dibunuh, diperangi. Karena takut untuk dibunuh maka kami pasrah, kami menyerah. Itu makna aslamna dalam ayat ini. Bisa difahami ya. Jadi kata aslamna dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini, itu bukan alal haqiqati syar'iyyah, tetapi alal makna lughawi, tetapi dengan makna bahasa. Walakin qulu aslamna artinya bukan, tetapi katakanlah kami itu Islam, tetapi maknanya walakin qulu, tetapi katakanlah kami ini pasrah karena takut mati, karena takut untuk dibunuh. Itu maknanya. Ini berkaitan dengan orang-orang Badui. Sebagian orang Badui ketika itu ada orang-orang yang mereka memperlihatkan Islam. Mereka memperlihatkan bahwa mereka itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Secara zahir seakan-akan mereka itu memperlihatkan ketundukan, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman dan bukan Muslim karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga turun ayat ini. Hadirin rahimakumullah, karena hatinya itu tidak masuk Islam, hanya secara zahir saja memperlihatkan Islam, maka itu tidak akan bermanfaat bagi dia di akhirat. Kalau di dunia bermanfaat bagi mereka, karena mereka akan selamat dari kematian. Mereka nggak akan dibunuh. Mereka selamat secara zahir di dunia. Kepura-puraan mereka itu bermanfaat bagi mereka. Tetapi nanti di akhirat itu la tanfa'uhu, tidak akan bermanfaat bagi mereka. Kita lanjutkan. Fa idza kana 'alal haqiqati fa huwa 'ala qaulihi jalla dzikruhu innad dina 'indallahil Islam. Apabila kata Islam itu dipandang dari hakikat syar'iyyah, hakikat menurut syarak, maka itu seperti atau itu pada firman Allah jalla dzikruhu innad dina 'indallahil Islam. Kalau Islam dalam ayat ini innad dina 'indallahil Islam, al-Islam di sini artinya adalah agama Islam. Itu maknanya yang muradif atau yang sinonim dengan iman. Innad dina 'indallahil Islam, al-Islam di sini Islam yang syar'an, al-Islam yang merupakan satu-satunya agama yang benar indallah. Ini bantahan juga terhadap kelompok liberal. Ada kelompok liberal. Kelompok liberal itu mereka yang sering mengabaikan nas-nas Al-Quran dan hadis dalam dalam beragama, dalam memahami agama. Di antara pemahaman menyimpang dari kelompok liberal, mereka memaknai innad dina indallahil Islam. Al-Islam itu dimaknai lughatan, secara bahasa. Mereka mengatakan sesungguhnya agama yang benar menurut Allah itu, atau sesungguhnya innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama menurut Allah itu al-Islam, yaitu patuh, dimaknai patuh. Jadi menurut mereka
untuk menjadi benar itu tidak harus masuk ke dalam agama Islam. Agama apa saja menurut kelompok liberal itu nggak masalah. Yang penting patuh dalam beragama. Yang penting tunduk terhadap ajaran agamanya masing-masing, maka itu adalah benar menurut mereka. Karena al-Islam di sini dimaknai oleh kelompok liberal itu sebagai Islam lughatan, Islam secara bahasa yang artinya adalah tunduk. Dan itu juga keliru. Imam Bukhari sudah menjelaskan bahwa dalam ayat inna dina indallahil Islam itu alal haqiqati syar'iyyah. Islam yang menjadi muratif dari iman. Sedangkan dalam ayat walakin qulu aslamna dalam ayat itu yang alal makna lughawi, di situ yang mengikuti yang bermakna secara bahasa, yaitu tunduk dan pasrah. Jadi dibolak-balik mereka, nggak sesuai dengan penjelasan dari Al-Imam Al-Bukhari. Di satu sisi Wahabi salah paham terhadap ayat qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang liberal salah paham terhadap ayat inna dina indallahil Islam. Nah, termasuk di sini ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam di situ juga alal haqiqati syar'iyyah. Bahwa seseorang yang mencari agama selain agama Islam, bukan diartikan tunduk atau pasrah, maka mereka tidak akan diterima oleh Allah dan mereka nanti di akhirat tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Jadi penting sekali kita memahami permasalahan ini karena ada dua kelompok yang menyimpang dalam memahami tentang konsep iman dan Islam. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Abu al-Yamani qala akhbarana Syu'aibun 'ani az-Zuhri qala akhbarani Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas an Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah satamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku a'ta paring panganan sapa Rasulullah rahton ing sekelompok wong wa Sa'dun lan utawi Sa'ad iku jalisun wong kang lungguh fataraka nuli ninggal aweh panganan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ing wong lanang huwa kang utawi rajul iku ajabuhum luweh gawak-gawake rahtun ilayya maring ingsun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ya Rasulullah malaka an fulan malaka apalaka kedue sira an fulan saking fulan fa wallahi mongko demi Allah ini satemene ingsun la arahu yakti ningali sapa ingsun ing rajul mukminan ing wong kang mukmin. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi au musliman utawa muslim fasakattu nuli meneng sapa ingsun qalilan kelawan sedidik summa ghalabani nuli nglindih ing ingsun apa ma perkara a'lamu kang ngawruhi sapa ingsun minhu saking ma fa'udtu nuli bali sapa ingsun limaqalati maring ucapan ingsun faqultu mongko ngucap sapa ingsun malaka an fulan fa wallahi inni la arahu mu'minan faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi au musliman thumma ghalabani nuli nglindhe ing ingsun ma'alamu minhu fa'udtu limaqalati wa adalan bali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Sa'du
inni la u'ti rajula, inni sak temene ingsun la u'ti yakti bener-bener paring panganan sapa ingsun ar-rajula ing wong lanang, wa ghairuhu lan utawi sak liyane rajul iku ahabbul weh den demeni ilayya maring ingsun minhu sangking rajul, khasyata krana wedi ayakubahu yen to njluntrungaken ing rajul sapa Allah Gusti Allah finnari ing dalam neraka. Wa rawahu Yunus wa Salihun wa Ma'marun wa ibnu akhi Zuhri aniz Zuhri. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Sa'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtun itu artinya sekelompok orang yang jumlahnya antara 3 sampai 10. Jadi ada sekelompok orang yang jumlahnya itu antara 3 sampai 10. Itu namanya rahtun. Jadi adadun lirrijal baina 3 ila 10. Nah, bisa jadi 3 atau 4 atau 5 atau 6, 7, 8, 9. Itu namanya rahtun. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu memberikan makanan kepada mereka, kepada sekelompok orang tersebut. Di saat itu sedang duduk. Dan Nabi itu tidak memberi makanan kepada satu orang. Yang padahal satu orang itu bagi saat itu orang yang paling beliau kagumi, tetapi oleh Nabi malah tidak diberikan. Faqultu, kemudian aku Sa'ad di sini mengatakan, ya Rasulullah, malaka an fulan. Wahai Rasulullah, ada apa engkau dengan si fulan itu? Demi Allah, sesungguhnya aku melihat dia adalah seorang mukmin. Dia adalah seorang mukmin. Faqala au musliman. Kemudian Nabi mengatakan au musliman. Dia adalah, atau kamu mengucapkannya musliman. Bukan mukminan tetapi musliman. Fasakattu, kemudian saya diam, yaitu Sa'ad yang meriwayatkan hadis ini. Saya diam sejenak, sebentar. Kemudian saya ingin tahu kenapa kok Nabi mengatakan au musliman. Sehingga aku kemudian mengulangi ucapan aku lagi. Ada apa engkau wahai Rasulullah? Demi Allah aku melihat dia itu adalah mukmin. Kemudian Nabi menjawab lagi, au musliman. Tsumma ghalabani, kemudian aku artinya ghalabani, dia apa yang dia tahu itu bahwa dia mukmin, sehingga dia penasaran. Dia penasaran tentang dia bilang mukmin, kok Nabi selalu bilang au musliman, atau dia itu muslim. Beliau mengatakan mukmin, Nabi kemudian au musliman. Maka diulangi lagi apa yang dia ucapkan tadi, Saat mengulanginya lagi. Tetapi Nabi tetap mengatakan au musliman. Nah, hadirin rahimakumullah. Kenapa Nabi mengatakan au musliman? Di sini para ulama menjelaskan bahwa ini hanya dalam masalah pengungkapan, dalam masalah mengungkapkan suatu ibarah, suatu kalimat. Bahwa au musliman maksudnya al-aula, yang lebih utama kamu itu mengungkapkannya jangan mukminan tetapi musliman. Jadi ungkapan yang lebih utama, bukan yang di sini dalam masalah ini ya, untuk hadis ini bukan yang benar, tetapi ungkapan yang lebih utama, ungkapan yang lebih baik. Jadi kalau kita berkata-kata,
itu kan sering kita dalam mengungkapkan itu ada pilihan kalimat. Sebaiknya kalau kita dalam berbicara, maka kita memilih kalimat yang paling baik. Kalimat yang paling baik dari sekian banyak kalimat. Kalau kita misalnya sebagai guru atau mubaligh misalnya, da'i, maka kita memilih kalimat yang itu mudah dipahami oleh orang yang mendengar, mudah dipahami dan tidak keliru dari sisi syarak. Nah, di sini Sa'ad itu menggunakan kata mukmin. Lah Nabi kemudian mengatakan au musliman. Di sini terheran-heran siapa namanya Sa'ad. Kenapa Nabi kok kemudian mengatakan sampai 3 kali au musliman. Artinya yang lebih utama itu kamu mengungkapkannya dengan musliman. Artinya in fa wallahi inni la arahu, dia mengatakan mukminan. Yang lebih utama itu dia mengatakan fa wallahi inni la arahu musliman, bukan mukminan. Nabi meluruskan agar dia mengganti ibarahnya dengan musliman bukan mukminan. Meskipun di sini bukan dalam rangka menyalahkan Sa'ad, tetapi dalam rangka memberikan petunjuk ibarah yang lebih baik. Memberikan petunjuk ibarah yang lebih baik untuk diucapkan. Kenapa? Karena kalau iman itu identik dengan sesuatu yang ada di dalam, sesuatu yang ada di dalam hati, yang tidak terlihat oleh kita. Itu iman identiknya dengan amal qalbi. Sedangkan Islam itu identiknya adalah dengan amal zahir, amal yang terlihat. Sedangkan kita itu nggak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang, ya kan? Kita semuanya itu nggak tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Bahkan apa yang ada dalam hati orang yang paling dekat dengan kita pun kita tidak bisa mengetahuinya. Apalagi orang lain sama sekali kita nggak tahu apa isi hatinya, apa yang sedang dia ucapkan dalam hatinya, apa yang ada dalam hati dia. Saya tidak mengetahuinya sama sekali. Itu iman itu identik dengan sesuatu yang ada di dalam hati. Sedangkan Islam itu identiknya dengan sesuatu yang terlihat di luar. Karena itu ungkapan yang lebih pas, karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati, maka ungkapan yang lebih tepat dalam masalah ini adalah menggunakan kata muslim bukan mukmin. Itu maksud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ungkapan yang pas, yang semestinya, yang lebih baik diucapkan oleh Sa'ad itu adalah fa wallahi inni la arahu musliman, bukan fa wallahi inni la arahu mu'minan. Meskipun itu sebenarnya boleh, bukan dilarang. Untuk masalah ini itu tidak dilarang. Karena mukmin itu muslim itu mukmin. Mukmin itu muslim itu mukmin. Boleh dikatakan dia mukmin, boleh dikatakan dia muslim. Tapi dalam pemilihan kata itu yang lebih utama menggunakan kata muslim bukan mukmin, karena kalau iman itu identiknya sesuatu yang ada dalam hati, sehingga yang kita nggak tahu apa yang sebenarnya. Kalau ketundukan di luar kan, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, itu terlihat, dia terlihat, yang menunjukkan dia tunduk terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengungkapkannya dengan kata muslim itu lebih utama daripada mengungkapkannya dengan kata mukmin.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini juga tidak ragu kalau laki-laki itu mukmin. Nabi itu sama sekali tidak ragu bahwa satu laki-laki yang tidak dikasih makanan oleh dari sekelompok orang itu, dia adalah seorang mukmin. Nabi tidak ragu sama sekali. Buktinya apa? Dalam kalimat atau dalam sabda Nabi berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Sa'ad, inni la u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata ayyakubahullahu finnar. Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku benar-benar memberikan makanan kepada seorang laki-laki, dan selain dia itu lebih aku cintai daripada ahabbu ilayya minhu, artinya lebih aku cintai selain laki-laki itu, karena khawatir ayyakubahullahu finnar, artinya Allah nanti akan memasukkannya ke dalam neraka. Khawatir Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang ini memberikan petunjuk bahwa Nabi di sini tidak ragu terhadap keimanan dari laki-laki tersebut. Hanya saja di sini dalam soal pengungkapan kata-kata saja. Kalimat saja, bahwa yang lebih utama menggunakan kata Islam bukan iman. Hadirin rahimakumullah. Nah, meskipun pada dasarnya boleh menggunakan mukmin atau muslim atau mukmin, karena keduanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Al-Islam wal iman itu mutalaziman. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Babun ifsya'us salami minal Islam. Babun utawi iki iku bab ifsya'us salami utawi nyebar luasaken salam iku minal Islami setengah saking Islam. Minal Islam ya minal iman. Wa qala lan wasdawuh sapa Ammarun Ammar salasun ana telu man utawi sapane wong iku jama'ahunna ngumpulaken sapa man ing salas faqad jama'a mongko teman-teman ngumpulaken sapa man al-imana ing iman. Al-insaf suwiji al-insafu adil min nafsika saking awak dhewe sira. Wa badlus salami lan ngerahaken salam lil alami maring alam. Wal infaqulan infaq wal infaqulan aweh nafaqah aweh infaq minal iqtari saking kefakiran. Bab yang berikutnya menjelaskan tentang ifsya'us salam. Ifsya'us salam itu adalah bagian dari Islam atau bagian dari iman. Ifsya'us salam artinya nasyruhu, menyebarluaskan salam, memasyarakatkan salam. Setiap ketemu dengan seseorang, baik orang itu yang dia kenal atau yang dia tidak mengenalnya, dia kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dan seterusnya. Sebagian ada salah seorang sahabat yang ketika Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menyebarluaskan salam, afshul as-salam, kemudian ada salah satu di antara mereka yang dengan sengaja masuk ke dalam pasar. Kemudian dia mengucapkan salam kepada setiap orang yang ada di dalam pasar itu. Namanya pasar kan ramai. Maksudnya yang mengamalkan perintah Nabi itu untuk menyebarluaskan salam. Dia setiap ketemu orang, assalamualaikum, 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 masuk hanya untuk menyebarluaskan salam, kemudian keluar lagi. Tidak beli apa-apa, cuman menyebarluaskan salam. Dan ini adalah salah satu syiar Islam, ya, salam.
yaitu dengan mengatakan minimal assalamualaikum kepada saudara sesama muslim. Sudah kita bahas kemarin, meskipun demikian tetap ada aturan-aturan dalam agama, yaitu kita hanya membaca salam kepada orang yang saudara kita sesama muslim. Tidak kita membaca salam kepada non-muslim. Mengatakan assalamualaikum itu hanya kepada sesama muslim. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam. Dikatakan ifsya'us salam minal Islam ay minal iman. Wa qala Ammar, kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengutip perkataan Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan ada 3 hal yang apabila seseorang itu mengumpulkannya, artinya seseorang melakukan 3 hal ini, maka dia telah mengumpulkan iman. Ya, pakai bahasa iman, mengumpulkan iman. Artinya dia melakukan perbuatan yang bisa menyempurnakan keimanan dia. Apa itu? Yang pertama adalah al-insaf min nafsika. Insaf itu adil, berbuat adil. Objektif, bukan subjektif. Artinya di sini adil ya, artinya adil. Adil dari diri kamu. Apa maksudnya adil dalam diri kamu? Artinya adil dalam melaksanakan kewajiban dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Itu yang dimaksud al-insaf min nafsika, yakni al-adlu fi ta'diyatil wajibat wajtinabil muharramat. Jadi adil dalam melaksanakan kewajiban dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Itu namanya al-insaf min nafsika. Ketika seseorang itu menjalankan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, maka dia telah melakukan al-insaf min nafsika. Kemudian yang kedua adalah badlus salam lil alam. Maksudnya ifsya'us salam tadi, yaitu menyebarluaskan salam lil alam, kepada alam, yaitu kepada seorang likulli mu'min, kepada setiap mukmin yang dia kenal maupun yang dia tidak kenal. Jadi likulli mu'min araftahu aw lam ta'rifhu, kepada seorang mukmin yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Itu yang dimaksud wabadlus salami lil alam. Alam itu pada makna dasarnya kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Tetapi yang dimaksud dengan alam di sini adalah mukmin. Likulli mu'min lil alami ay likulli mu'min araftahu, yang kamu mengenalinya, aw lam ta'rifu, atau kamu belum mengenalinya. Bukan kepada keseluruhan alam, bukan kepada orang kafir, bukan kepada nanti kamu salam kepada batu, ya batu assalamualaikum, wahai tembok assalamualaikum. Tidak seperti itu. Karena kalau dimaknai alam secara bahasa kan begitu, segala sesuatu selain Allah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah likulli mu'min araftahu aw lam ta'rifu. Kemudian yang ketiga, al-infaqu minal iqtar. Al-infaq minal iqtar. Al-infaq artinya memberikan nafkah. Memberikan nafkah meskipun minal iqtar artinya meskipun kamu dalam kondisi fakir. Meskipun dalam kondisi fakir. Kalau memberikan nafkah kepada orang lain, berinfak kepada orang lain dalam kondisi kita orang kaya, biasa-biasa saja. Sesuatu hal yang wajar dilakukan oleh seseorang. Uangnya berlebih, kalau dia ngasih sesuatu kepada orang lain, memberikan makan kepada orang lain, hal yang wajar. Ini dia miskin, tetapi dia mau berinfak. Uangnya cuman dia punya uang 10.000, tetapi yang 5.000 diinfakkan.
yang 5.000 untuk dia. Padahal dia kekurangan, 10.000 pun masih kurang sebenarnya. Tetapi dia kemudian mau memberikan berinfak meskipun dalam kondisi dia fakir. Itu yang dimaksud al-infaq minal iqtar. Dan ini juga merupakan bagian dari keimanan. Jika ada pada seseorang tiga hal itu al-insaf min nafsika, kemudian yang kedua badlus salam lil alam, kemudian yang ketiga al-infaq minal iqtar, maka dia telah mengumpulkan keimanan. Artinya imannya nanti menjadi sempurna disebabkan dengan tiga hal ini. Jadi menjadi jama'al iman, artinya imannya itu menjadi sempurna. Karena kalau sudah yang pertama saja, al-insaf min nafsika, melaksanakan semua yang wajib, meninggalkan yang haram, itu sudah menjadi sempurna iman seseorang. Ditambah lagi badlus salam, kemudian al-infaq minal iqtar. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Qutaibatu qala haddatsana al-Laitsu an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Abdullah bin Amr anna rajulan saat temene ana wong lanang sa'ala takon sapa rajul Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair, ayul islami endi-endi Islam iku khairun luweh bagus. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi tut'imut ta'ama, tut'imu aweh mangan sapa sira at-ta'ama ing panganan, wa taqra'u lan maca sapa sira assalama ing salam alaman ing atase wong arafta kang kenal sapa sira, wa man lan ing wong lan ing atase wong lam ta'rif kang ora kenal sapa sira. Ini yang tadi sudah kita jelaskan. Artinya seorang muslim yang khair, yang baik. Al-Islam di sini artinya al-muslim, ayul muslim khair. Seorang muslim yang baik. Itu yang seperti apa? Yaitu apabila seseorang memberikan makan kepada orang lain. Jadi ajaran memberikan makan kepada orang lain ini adalah ajaran yang sangat mulia. Sering sekali ditekankan di dalam syariat Islam, banyak sekali disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Karena itu kita sebagai seorang muslim hendaknya memperhatikan permasalahan ini. Memberikan makan kepada orang lain. Jika kita memiliki rizki yang memiliki rizki, maka jangan lupa untuk berbagi kepada orang lain. Ketika kita memasak masakan, kita berbagi makanan kepada orang lain. Ketika kita membeli makanan, kita berbagi kepada orang lain. Ini sesuatu yang sangat ditekankan dan yang sangat penting. Sekarang ada program pemerintah memberi makan gratis. Jadi ngasih makan. Karena ngasih makan ini memang sangat penting. Sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang itu makan. Nggak ada orang yang nggak butuh makan. Semuanya butuh makan. Yang tua butuh makan, yang muda butuh makan, anak kecil, bayi pun butuh makan. Nah, semua yang hidup membutuhkan makan. Sehingga kalau kita ingin kebaikan, maka kita juga memberikan makan kepada orang lain. Yang kedua adalah taqra'us salam, membaca salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang belum kamu kenal. Nah, kebanyakan kita itu mengucapkan salam hanya kepada yang kita kenal. Kalau nggak kenal kita diam saja. Di jalan ketemu teman kita yang kita sudah kenal, kita bilang assalamualaikum. Di jalan kita ketemu orang nggak kenal, kita diam saja. Kebanyakan kita seperti itu. Nah, dalam Islam itu hendaknya kita mengucapkan salam itu kepada siapa saja orang mukmin, baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, meskipun mengucapkan salam itu hukumnya sunnah,
dan menjawab salam itu hukumnya wajib, tetapi memulai salam itu lebih utama daripada menjawab salam. Pada umumnya melakukan sesuatu yang wajib itu lebih utama daripada melakukan perkara yang sunnah. Tetapi dalam masalah salam, maka yang mengucapkan salam itu lebih utama daripada yang menjawab salam. Padahal yang menjawab salam itu dia melakukan amalan wajib. Sementara yang ini tentu dengan rincian ya. Karena wajib itu apabila misalnya salam itu ditujukan kepada kita secara pribadi. Misalnya saya di sini banyak orang, kemudian saya mengatakan, ya Ramlan, assalamualaikum. Maka siapa yang wajib menjawab salam? Dia. Atau saya bertemu dengan Ramlan di tengah jalan, hanya kami berdua. Kemudian saya mengatakan assalamualaikum. Maka siapa yang wajib menjawab salam? Dia. Tetapi kalau ini jamaah banyak, kemudian saya mengatakan assalamualaikum. Kemudian yang menjawab hanya Ramlan seorang, yang lain nggak menjawab. Maka yang lain tidak berdosa dalam hal ini, karena kalau dalam salam ditujukan kepada jamaah, maka fardu kifayah untuk menjawabnya. Jika salah satu sudah ada yang menjawabnya, maka yang lain juga tidak berdosa. Kalau ada, kemarin kita contohkan, ada seorang laki-laki muda atau tua juga nggak masalah. Kemudian ada seorang perempuan muda, perempuan muda yang kemudian laki-laki ini uluk salam kepada dia. Assalamualaikum. Sudah assalamualaikum ditambahi lagi. Assalamualaikum cantik misalnya. Ditambahi cantik. Maka ini kan sudah jelas tujuannya ini nggak baik. Tujuannya nggak baik. Berarti ini ada fitnah di sini. Maka di sini yang perempuan itu nggak boleh dia menjawabnya. Haram bagi dia menjawabnya. Artinya kita sudah jelaskan itu tentang rincian hukum dari menjawab salam. Jadi kalau ini yang hukum menjawab salam itu pas yang wajib, kemudian menyampaikan salam sunnah, dalam masalah ini pun yang menyampaikan salam lebih utama daripada yang menjawab salam. Karena itu kita hendaknya kita lebih dulu mengucapkan salam daripada orang lain. Begitu ketemu langsung assalamualaikum. Sebelum orang dia mengatakan assalamualaikum, kita baca salam dulu. Lewat telepon misalnya, sebelum yang kita telepon itu membaca salam, kita salam dulu. Atau orang itu nelpon, sebelum dia salam, kita salam dulu. Itu yang lebih utama. Meskipun mengucapkan salam hukumnya sunnah dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Jangan malah kita menunggu teman kita membaca salam baru kita. Itu artinya kita tidak menginginkan yang lebih utama. Hadirin rahimakumullah, jadi penting bagi kita untuk menyebarluaskan salam. Dan mari kita tradisikan, terutama di antara para santri dan masyarakat, untuk kemudian menghidupkan salam ini di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya sekedar menyapa Pak D, Mbak D, bukan hanya sekedar itu, tetapi juga diawali dengan kita membaca salam. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.